Syar bilang izin lah gitu, boleh nggak kalau jenazahnya Donat nggak dibawa dari klinik, tapi dikirim ke fakultas untuk yang tadi untuk nekropsi ya. Jadi dibelah-belah, dibedah-bedah, dibongkar semuanya untuk mencari tahu penyebabnya. Tapi itu nggak bisa dipahami oleh semua orang loh. Kelakuan kayak begini karena hanya animal lovers yang bisa tahu perasaan itu seperti apa. Kita udah pakai stetoskop juga, masih ada nggak, masih nafas. Pas udah semuanya udah pamit, Bima kayak ngelihat kalau kayak ngeliat ke belakang, ngeliat ke kolam renang kayak. Tapi itu sebelumnya itu mereka gonggong tuh semua madep ke sana. Jadi kayak ngelihat istilahnya kayak dijemput Donat lah. Halo Dogi-Dogi lu, ketemu lagi sama aku dengan tamu-tamu yang ini super sangat banget, pokoknya lengkap lah dengan tamu kita spesial hari ini bersama keluarga Little Ramadan. Little Ramadan ini dengan anak-anaknya kita kenalan dulu ya. Kakak, Kak Charlotte, aku panggilnya apa nih? Charlotte aja. Kakak. Nah ini kita mau menginterogasi Kak Charlotte. Terus ada Bubu Syahnas, ada Pak Gilang, ada siapa Sultan, ada Mbak Wonder, ada Nadia, dan ada 8 makhluk lainnya. Ada 8 apa berapa? Nanti 8. Pak Orun bisa ngelihat ya. Ini anak satu yang kayaknya mau saya ambil juga dari Bubu Syahnas. Gimana Bu, boleh? Nanti akunya nangis. Nah, kita datang berkunjung kali ini memang ada cerita khusus untuk parents di rumah tentang anak-anak bulunya Little Ramadan, ya kan? Mungkin Kak Charlotte boleh perkenalan, dari saya mulu, maaf ya parents ya. Perkenalan anak-anaknya atau? Anak-anaknya boleh. Yang itu kelihatannya ya. Kelihatan. Pokoknya di situ ada Boba, ada di sini ada Butter kakaknya. Di belakang kamera ada Brenda, ada mamanya Boba Butter, sama ada satu lagi Bir. Yang ini? Ini Kenzo. Bir udah diambil. Iya, Bir udah diambil. Jadi cuman Boba sama Butter doang. Ini Kenzo, dia mini pom. Oke. Pluto, Mongrel, Cio, sama Bapak. Cio, ini Hattori Junior. Hattori Junior, karena ada sempat Hattori juga ya, iya. Yang udah meninggal juga. Ini Pepito. Yes. Namanya lucu-lucu ya parents-nya. Berarti jumlahnya ada berapa, Bu? Ada berapa? Ada 8 sekarang. 8. Kami itu pernah waktu itu punya Rottweiler namanya Paris. Kemudian Rottweiler kami itu lahir pertama 4 anak, kemudian lahir kedua 8 anak. Jadi 8 tambah 4, 12, tambah Paris 13. Nah, itu lebih menyulitkan dibandingkan ini. Iya, kalau ini masih kecil-kecil, masih takut sama Charlotte, tapi kalau yang Rottweiler udah kan nggak ada takutnya kan. Nah, itu lebih struggling waktu itu. Gitu. Nah, ini dengan kita sudah menyalahi program pemerintah ya. Kalau kata kita kan anak 2 ya, kita 8 berarti ini. Ini ngurusnya gimana nih Kak, Bu? Ngurusnya Ada Bapak. Saya nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya anak-anak ini ada apa-apa, betul kan kids? Kalau anak-anak ini ada apa-apa, Bubu sama Syar kan selalu bilang, Pak! Nah, artinya udah semuanya beres. Gitu. Jadi kodenya cuma Pak! Gitu. Jadi sebenarnya pada kalau sama aku sama ibu sama mereka ini tuh manja gitu. Kalau sama bapak tuh nggak pernah nunjukin manjanya. Jadi kalau misalkan sama bapak tuh mereka takut gitu loh. Gitu. Biasa sih ya, kita biasanya lemah ya sama anak-anak bulu ini ya, kalau yang Semua dikasih. ya kan? Oh gitu. Nah, ini kan mereka selain mereka sebetulnya ada 2 lagi ya Bu ya, gitu ya. Iya. Yang sudah
duluan, mungkin boleh cerita Iya. Kak. Jadi Siapa waktu itu ada namanya? Bima, ada dan Donat. Nah, Iya, jadi kalau Donat itu Rottweiler angkatan kedua kami. Jadi itu anaknya Paris. Jadi sebenarnya kami punya indukannya namanya Paris. Terus Paris ini kawin sama tetangga. Rottweiler juga, Rottweiler yang champion. Lahirlah 3 anak, Donat, sashimi, kimchi. oh itu buat dimakan sih. Iya, buat jadi maksudnya Sashimi kimchi, oke. Donat, sashimi, kimchi, dan akhirnya Donat yang tinggal sama kami bareng sama Paris. Terus Paris itu meninggalnya karena sarkoma cancer, kanker tulang. Jadi udah sempat diamputasi juga, tapi di saat muncul di bagian lain, terus akhirnya udah gone gitu. Terus akhirnya Donat gak lama sakitnya tapi bertahap, jadi batuk-batuk dulu. Donat ini berarti yang Rottweiler ya? Rottweiler ya. Batuk-batuk dulu, terus kami kasih antibiotik dari dokternya, terus kok kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu. Sempet sebenarnya hilang batuknya, tapi munculnya tuh kayak berdahak. Terus habis itu kami nyoba untuk flushing, untuk ngebersihin dahaknya dia, terus muncul lagi gitu. Jadi itu tuh selalu misteri juga buat kami, kenapa Donat tuh udah nggak ada gitu, penyakitnya tuh apa. Dan akhirnya saat Donatnya udah pass away, kita akhirnya nge-nekropsi gitu untuk nyari tahu ya. Nekropsi itu maksudnya gimana? Nekropsi itu Di autopsi sama manusia. Autopsi. diotopsi. Jadi waktu Donat itu meninggalnya di klinik, bukan di rumah. Iya, bukan di rumah. Karena memang saya lagi di luar kota kerja kan, kemudian pekerja kami bilang ini Donat udah nggak mau makan, udah lemes. Saya bilang langsung bawa ke klinik. Nah jadi pas di klinik dapat kabar udah nggak ada. Kemudian ini kan anak-anak IPB nih, Iya. Syar, Sultan, Nadia dan juga Wonder, 3 anak sekolah fakultas kedokteran hewan kan. Wonder itu peternakan. Nadia sampai kebalik-balik aku nama anjing sama anak manusia. Iya, saking banyaknya mesti diambil. Nadia peternakan, ini bertiga mereka kedokteran hewan. Nah, Syar bilang izin lah gitu, boleh nggak kalau jenazahnya Donat nggak dibawa dari klinik, tapi dikirim ke fakultas untuk yang tadi Untuk mencari tahu. nekropsi ya. ya. Jadi dibelah-belah, dibedah-bedah, dibongkar semuanya Untuk untuk mencari mencari tahu penyebabnya. Malamnya profesor yang melakukan itu melakukan Zoom meeting lah sama kami untuk memberikan kesimpulan hasil penelitiannya. Jadi Donat itu saya nggak mau Leukemia. gitu ya, karena saya itu kan anak itu kan bukan hanya manusia, tapi kalau udah kayak begini udah jadi anak gitu loh. Saya masih pengen peluk anak saya pas pulang gitu kan. Nah tapi Syar tuh meyakinkan ini bisa berjasa sama dunia pendidikan buat kedokteran hewan karena ini jarang, dan itu ternyata memang divalidasi sama profesor yang melakukannya. Jadi waktu melakukan meeting secara online kepada pihak keluarga dan dokter keluarga yang menangani anak-anak bulu, menjelaskan ini jarang banget penyakit ini. itu. Penyakit yang tidak umum lah kena untuk anak-anak bulu. Jadi dengan bersedianya keluarga untuk menyumbang Donat untuk penelitian, itu buat mereka adalah tambahan ilmu buat dokter-dokter muda, begitu. Jadi pulang tinggal kan Donat dikremasi ya, sisanya yang lainnya kan udah dibuat penelitian, hanya sisa-sisanya kemudian dikremasi. Jadi Donat pulang cuma di dalam toples kecil. Oh nangis saya gitu. Oh gitu? Iya. Tapi Sultan mah tahu lah ya, emang Bubu tuh kan cengeng banget ya setiap anak bulu nangis. Enggak, lebih cengeng Syar ya.
Share lebih histeris kan, kalau aku lebih agak normal ya. Kayaknya emang kita semua nggak normal deh kalau soal anjing meninggal. Aku sampai jeritan pernah kok minta dihidupin lagi, Bu. Iya ya. Kayak orang gila deh pokoknya ngebayanginnya. Tapi itu nggak bisa dipahami oleh semua orang loh. Kelakuan kayak begini karena hanya animal lovers yang Iya. bisa tahu perasaan itu seperti apa. Iya sih, kayak ngebayangin itu kayak aku pas baca caption apa ininya Bubu di Instagram, nggak jadi deh kayaknya daripada saya ikut mewek juga gitu kan. Saya lembek banget sama Anabul tuh, lembek banget. Kalau Bima ceritanya berbeda. Kalau Bima itu betul-betul di tangan anak-anak ini karena Yang baru kemarin itu kan Bu iya, ya, Bima itu adalah golden retriever. Kemudian berdasarkan itu kan dekat banget ya, berapa bulan sih kehilangan Donat? kayaknya baru. Dua bulan. Berapa ya, Nak? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 lah ya? bulan. 2 bulan. Yang satu 2024, yang satu 2025. Iya, jadi hanya berapa bulan. Nah, kemudian Syar yang bilang, udah ya kita bawa, karena kan kami waktu itu lagi jenguk yang bontot, anak Iya, saya iya, yang iya. bontot, si Mike yang lagi merantau. Jadi waktu kami masih beda benua juga ada kabar Bima udah nggak bisa nih. Akhirnya Bima dimasukin ke klinik. Pas dimasukin ke klinik, berdasarkan itu Syar bilang, kita bawa pulang ya Bu, kita bawa pulang paliatif aja karena kanker limfa kan. Kita bawa pulang, kita bikin seneng aja di rumah begitu loh. Setelah di ACC sama dokter keluarga kami, terus katanya boleh. Terus aku kan pede ya, ini 1, 2, 3 dokter hewan. Kalau kamu kan juga bisa tahu cara kasih makan atau apa. Aku pede. Ya udah kita bawa pulang aja. Nah, ya udah jadi meninggalnya di rumah di tangan kami. Iya. Ini kalau aku nanya begini share marah deh, tapi nggak apa-apa deh aku nanya aja. Perasaanmu gimana? Bima meninggal. Kayaknya pertanyaan aku diambil ya. Emang yang ngurusin dari kecil kasih Nggak, tahu? kalau Bima itu diadopsi umur 8 ya. Pokoknya Bima- sama Bima kami itu kan udah 4 tahun. 12 kurang 4. Iya. 5 Segituan lah. 5 tahun. Segitu. Oh baru 5 tahun sama keluarga. Iya, jadi endingnya sama kami pas udah sakit-sakit tuh sama kami. Jadi awalnya tuh Bima itu malnutrition. Jadi nggak makan sebanyak apa tuh, nggak gemuk-gemuk gitu. Terus setahun setengah, pokoknya setahun yang lalu sempat nggak mau makan juga. Terus dibawa ke klinik, cuman udah selesai. Cuman itu sebenarnya kalau misalkan kami cari tahu lagi itu sebenarnya awal mula kansernya gitu. Terus ya udah kemarin itu cepet sih 3 bulan membesar perutnya. Terus udah. Tapi itu juga kita bias ya ngomong membesar gitu ya Dek ya. Apakah karena badannya mengecil, apakah memang si tumornya membesar? Karena jalan dua-duanya, badannya makin menulang, Tapi terus perutnya ini membesar. kan limfa soalnya. Iya, limfa ya. Perutnya membesar. Iya. Jadi dua-duanya Kenceng jalan jadinya. bersamaan. Kayak ada bola di dalamnya. Iya. Gitu. Terus waktu ditanya, terus Syar juga nanya, ini bisa ditusuk Dikeluarin cairan iya, gitu nggak sih kayak manusia gitu? Ternyata bukan cairan, itu daging, nggak bisa dikeluarin cairan. Kan itu bukan cairan, itu daging. Tumor daging. Gitu. Berarti tapi akhirnya kakak ngambil bawa pulang ke sini dan dia rawat di rumah. Iya, dirawat di rumah. Jadi pagi-pagi tuh udah Dari nggak airport. pagi sih. Jadi nggak tidur juga jam 12 malam itu kan harus terus ganti infus kan. Jadi untung ada wonder juga apa ganti-gantian ya. Terus paginya jadi tengah malam ganti infus, terus paginya harus ganti infus lagi, terus makannya kan dia juga harus disuapin pakai split kan. Udah makan, yang penting makan ya sekali masuk aja itu udah cukup lah buat dia. Terus obat-obatannya juga ada banyak. Dan itu tuh pagi, siang, sore, tengah malam, pagi, siang, sore. Jadi nggak berhenti. Sempet kayak dia happy gitu jalan kemana ke bawah, naik tangga itu masih oke.
tiba-tiba besoknya drop lagi, drop banget gitu. Terus habis itu diinfus lagi, bangun lagi, terus drop banget. Jadi ya udah, kita cuma ngelakuin perawatan yang paliatif aja. Terus udah terakhir, pas hari terakhir dia masih mau berdiri nggak ya? Susah. Udah susah. Jadi Nungguin pas dia ibu. hanya mau, ya ibu lagi di luar kota. Oh, ibu Jadi that day dimana dia mau pergi itu tuh dimana dia itu udah nggak bisa berdiri dan dia harus masukin infus lagi karena kan harus ganti ini kan udah bloated juga. Terus pas udah dokternya sini kita ngomong itu kira-kira berapa lama lagi ya, seminggu nggak sih, aku 3 hari. Terus udah dia awalnya tuh masih responsif, kok makin lama kok makin hilang gitu, sempat pingsan juga, bangun lagi, sampai akhirnya ibu pulang, sejam kemudian udah meninggal gitu. Oh, tapi ibu udah pulang dulu? Udah. Jadi kayaknya emang dia anjingnya, iya dia tuh punya bonding issue ya. Jadi dia tuh punya pengen deket. Jadi kalau sama anak-anak ini kalau lagi datang juga bukan hanya begini tapi mesti nempel. Jadi bukan hanya mau dielus tapi pokoknya mesti nempel. Badannya tuh mesti nempel di badan kita. Jadi ya memang kayaknya dia punya ada ingin dekat gitu. Nah waktu nggak ada adalah saya nyampe di rumah, kemudian Nadia datang, kemudian anak-anakku yang merantau lewat online, Saya mesti jalan. pakai video call, tapi bapaknya kan mesti kerja, mesti jalan. Nah itu, Bingung. terus ngomong di kupingnya Bima, Bima, bapak ikhlas. Saya ikhlas, saya bilang. Udah. Iya, Kalau- Jadi ya memang mesti diikhlaskan. Kalau nggak dia kayaknya Sakitan ya? ya dia mungkin udah sakit gitu. Jadi aku udah ngechat juga, ini Bima udah mau pamit ya, Bima udah mau pamit. Si Wonder juga udah nungguin kan di situ, kita udah pakai stetoskop juga. Masih ada nggak, masih nafas. Pas udah semuanya udah pamit, Bima kayak ngeliat kayak ngeliat ke belakang, ngeliat ke kolam renang Ada yang kayak. ikut. Tapi itu sebelumnya itu mereka gonggong tuh semua madep ke sana. Jadi kayak ngelihat istilahnya kayak dijemput donat lah gitu kita ngelihatnya. Jadi mereka gonggong, terus habis itu berhenti, terus Bima ngeliat ke sana, terus nafas terakhirnya yang kayak gitu. Jadi tenang semuanya dipelukan kami gitu. Terus udah ya hilang. Terus di stetoskop detak jantungnya kencang banget. Oh gitu ya dek. Terus nafasnya tapi udah nggak ada. Terus merendah, udah nggak ada. Tutup mata. Tunggu, ini menarik deh. Sekencang apa dek? Kencang banget, dek gitu. Oh, kalau yang normal, kalau anjing sehat, kalau kamu nempelin stetoskop, Ya kayak manusia oh, aja. oke. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak ini ya, kayak mesin mau dimatiin, weng. Gitu ya. Manusia gitu juga kan? Oh really? Iya. Manusia gitu juga. Banyak betul kalau pas Ritmenya kenceng gitu. kuncung. Udah terus udah gitu. Hilang. Langsung itu. Wah, Ya gitu. shock banget dong ya. Tapi setelah Bapak ngomong ikhlas itu gimana Pak perasaan? Tapi kami semua udah ikhlas. Itu saya udah dari dia di situ. Terus saya mengikhlaskan. Udah ya. Saya tahu nih, saya nggak bakal ketemu lagi. Tapi Bapak sempat ada yang pas dia pingsan di sini. Ada. Iya. Terus udah gitu saya mau pergi. Pas mau pergi, Gantian jadinya. nggak ada. Saya balik lagi. Gitu. Kalau mau dibilang shock, enggak. Enggak. Kalau donat lebih shock. Lebih shock. Itu saya bisa jerit itu. Karena betul-betul hanya sendiri si donat di klinik. Saya di luar kota, dapat kabar dari klinik donat udah nggak ada, itu jerit-jeritan saya di kamar hotel itu. Wah, pagi juga pas ngajar matanya bengkak. Karena itu lebih shock. Nggak bisa meluk, nggak bisa apa, ketemunya udah cuman di pot kecil yang abu itu, sisa-sisa badannya donat. Dia nggak bisa apa-apa, itu jauh lebih shock. Kalau si Bima itu udah puas.
Karena udah dirawat, udah puas maksimal iya, gitu ya iya. melakukan segala Jadi sesuatunya. mungkin ini pembelajaran buat dog lovers, paw parents gitu ya, bahwa ini lesson learn-nya saya ya, mudah-mudahan berguna buat yang lain. Kalau misalnya anak bulu kita udah mau meninggal, dying, mungkin lebih baik paliatif. Dibawa ke rumah, dirawat di rumah dengan penuh cinta. Karena supaya dia perginya juga nyaman, bukan nama orang-orang asing kan, yang dia nggak kenal. Itu pelajaran yang saya dapat. Ngorok. Dia ngorok. Iya. Tidurnya. Sorry, maaf. Ini juga. Kok kayak enak didongengin ya? Semuanya langsung pada. Mungkin mereka berpikir akhirnya ada yang ibu, bapak, kakak ceritain juga kehidupan kami gitu ya. Iya. Karena parents kehilangan anabul itu mungkin buat yang belum pernah atau mungkin udah pernah pasti bisa ngerasain ya. Kita kayak apa ya Bu ya? Kayak apa ya Kak? Kalau aku sih ngerasain waktu itu kayak Family diremes member, gitu loh, iya. kayak sakit banget, kayak aduh gimana sih. Padahal waktu itu aku yang si Jack itu aku pernah baru 16 bulan sama aku, tapi dia emang udah tua. Matanya udah bolong waktu itu, kita udah sempet operasi karena ditimpukin orang kan. Serius? Aku ambil dari Jakarta Animal E3. Waktu itu emang kayaknya kondisinya emang udah nggak oke, karena waktu itu Karin ngomong udah penyakitan, ada tumor kayaknya di belakang sini kan. Cuman nggak ngerti ya, seperti yang tadi Bu ngomong kan, anjing itu kadang-kadang milih orang untuk bersama. Iya. Terus mungkin aku juga butuh dia kan, itu. Jadi ya rasanya sakitnya luar biasa ya Kak ya. Iya. Kehilangan anabul. Nggak bisa dijelasin. Nggak bisa. Kami pernah merasakan waktu Hattori senior meninggal, kan itu juga mendadak ya. Itu histerisnya lama. Saya, Charlotte, kami kan kamarnya beda ya di atas. Tapi aku bisa dengar Syar nangis, Syar juga bisa dengar aku nangis. Kemudian kami punya pekerja yang suka nganterin saya, Pak Sofyan. Pak Sofyan juga suka dengar saya nangis di belakang mobil, di bangku belakang, terus nangis. Terus saya bilang sama Sultan, nah ini Bubu mesti ngambil satu ya, yang kayak Hattori. Kalau enggak bisa gila ini kayak begini. Karena aku udah sampai kayak sleepwalking. Oh, sampai begitu. Jadi aku kayaknya tidur, tahu-taunya bangunnya di kamar mandi. Kan nggak normal gitu loh. Karena udah yang nggak normal, pokoknya betul-betul nggak normal. Terus dibantuin sama Sultan, sama Charlotte juga nyari-nyari tempat adopsi. Nah itu ya jodoh-jodohan ya. Terus sampai Nggak, ini surprise, aku nggak nyari. yang aku bilang, oh kamu nggak nyari? Pepi. Kan ibu surprisein aku. Bukan, kan kita sama-sama nyari. Oh iya, awal-awal. Shelter berdua, Iya. bertiga gitu ya. Tapi nggak mau lagi, kalau aku nggak mau lagi karena nggak mau ngerasain itu lagi, paham kan? Iya. Saat kehilangan tuh nggak mau lah ngerasain lagi, udah selesai, nggak mau lagi. Apalagi kalau mirip kan, aduh, jadi kebayang-bayang kan. Nah waktu itu si Hattori kenapa meninggal ya Bu ya? Sakit. Mendadak, Iya. ada problem mendadak aja. Nah kemudian kami kan, saya itu kan ada kumpulan buat rescuer anjing gitu ya. Nah terus mereka bilang ada anak yang perlu dibantu. Ini kayak Hattori, tapi dia nggak pure poodle, mix. Kasihan, dari kecil diikat di tabung gas. Karena pemiliknya, bukan salah pemiliknya, karena rumahnya itu tidak besar dan dekat sama jalan. Nah, Pepi ini yang sangat aktif. Jadi waktu Pepi itu berarti yang ini. yang Jadi waktu kecil di tabung gas apa yang kecil itu yang 3 kilo. Yang pink ya? Yang hijau. Iya. Yang pink 3 lebih, kilo. yang 3 kilo. kecil. Nanti kalau udah pas agak gede, di tempat yang gede gitu ya, di tabung gas yang lebih besar gitu loh. Pokoknya hidupnya tabung gas aja. Nah, karena takutnya dia keluar rumah ketabrak kan, takutnya itu. Jadi diikat. Jadi pemiliknya minta tolong nih sama rescuer. Minta tolong bagaimana ya caranya, dapatlah si Pepi. Udah
Kemudian aku buat bikin kejutan buat Char, terus aku kong kali sama Sultan kan. Bubu udah dapet, jadi aku udah kasih fotonya sama Sultan. Ini nih fotonya ini mirip. Kok makin pede ya? Aku makin pede. Oke kok, oke tante, oke gitu kan. Ya udah, aku datang ke kampusnya mereka gitu dengan bawa Pepi. Nangis lagi, ini hadiah. Udah ya, kan meninggal satu udah harusnya tinggalnya gantinya satu. Ini kenapa gantinya? 2. Tapi kalau ini Hattori banget, tuh. Ini banget Ini ya, juga sweet banget ini ya. juga dibuang sama karena breedernya tuh mau nge-breed anjing-anjing Nah kalau gede itu yang cerita yang Puppy Mouse Puppy itu Mouse itu yang nge-rescue dari breeders yang udah overpopulated, nggak laku ya. nggak laku, akhirnya jadi kayak shelter. Nah ini pas kami ngambil pertama ini conditionnya parah banget, udah bulunya nggak jelas, terus berat badannya cuma 1,5. Oh iya, kecil banget. 1,5 kayak nggak gini pokoknya, udah kayak Dan street penakut. dog, iya penakut, trauma. Kebanyakan tuh kalau yang kita pasti kan berasa ya. Iya. Dia tuh ada masalah mental kan ya. Kalau kita rescue atau itu pasti ada- Anxiety-nya pokoknya tinggi lah dia. Cemas, Cemas, pasti takut dia cemas. gitu kan. Iya. Nah itulah kisahnya. Meninggal 1, ganti 2. Terus pokoknya aku tuh orangnya tuh kalau nggak ditahan-tahan sama Gilang ya. Kayaknya semua mau diambil ya, Bu? Iya. Terus katanya ini rumahnya udah kebanyakan loh Bu, udah kebanyakan. Enggak, itu kosong. Bagian ini masih kosong. Yang ini masih kosong. Penuh tuh kalau dempet-dempetan Pak. Ini masih luas Pak, masih kosong. Aku suka nggak tahu. Shelter. Nah itu mungkin banyak juga parents yang penasaran nih Bu, kenapa sampai kayak gitu? Kenapa sampai segitunya Sampai segitunya. keluarga Ramadan mencintai Anabul? Awalnya ya. Iya kayaknya nih. Pak, Enggak, pokoknya gini-gini. Soalannya dia. Oh ini berarti yang keroknya Dia ya? keroknya. enggak. Awalnya bukan gitu. Gimana? Awalnya tuh jadi kami tuh cuma punya dua anjing di sini. Namanya Brenda, bukan yang ini. Brenda Golden sama Paris. Brenda ini tumor juga, meninggal tua gitu. Tadinya kami tuh juga nggak kayak gini, nggak diumbarin, nggak tidur di kamar apalagi. Jadi ya udah di kandang aja gitu. Kami tuh belum tahu banget lah tentang gimana caranya untuk yang nge-treat mereka as a human. Karena ya dulu tuh nggak ada yang nggak ada temen yang dog lovers gitu kan. Jadi ya udah dikandangin aja. Terus Brenda ini meninggal dan itulah di saat dimana ibu tuh mau ngambil lagi untuk nutupin rasa Bersalah. iya itu. Ada Awalnya Salah itu. karena si Brenda meninggal. Meninggal. Iya, ada Iya. hutang rasa. Entah kenapa ya kalau di titik itu tuh ada hutang rasa bahwa sebaik-baiknya manusia itu jangan jahat sama tumbuhan, jangan jahat sama hewan. Mau sebagus apapun gitu. Ini kan ya nanti kalau saya ngomong kayak begini bisa diserang gitu ya sama orang gitu, karena kalau buat orang yang nggak suka dan menganggap bahwa apa yang kami lakukan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu tanpa usah didetail ya gitu ya, maka aku ngerasa juga nggak perlu untuk berperang kata Betul. dalam hal itu. Jadi nafsi-nafsi hidup masing-masing. Tapi dalam pengalaman saya adalah ada hutang rasa yang mesti diselesaikan ketika saya tidak bisa menolong ada anak bulu terus sampai meninggal gitu loh. Sampai ada satu kejadian sama adiknya Charlotte namanya Mike. Itu waktu itu Mike masih kecil banget. Berdua nih Bubu sama Mike naik mobil, rencana mau ke pasar. Bukan ke pasar, ke mall. Bukan ke pasar, ke mall. Terus di pengkolan situ ada anjing dying. Di pengkolan situ. Terus Mika begini, wow. Jadi mau meninggalin anjingnya. Lihat Bu, itu kutunya ribuan. Hah? Gue bilang Caplak. gitu. Caplak bukan Caplak yang ratusan. segini. Iya tahu. Iya, itu udah. Jadi di jalan kayak begitu. Terus aku bilang, ya Allah, gimana ya Mik? Itu kepikiran sampai di ujung jalan. Terus aku bilang, kita balik ya Mik. Gak jadi tuh ke mall, udah dandan, udah wangi.
akhirnya ngeres gitu, jangan sayang. Aku ambil, Nggak suka. aku ambil bawa ke klinik karena kan dia udah kesedot darahnya sama Iya, tahu. ribuan kutu itu. Iya. Kami berusaha menyelamatkan, paling tidak akhir hidupnya dia nyaman. Terus kami namakan dia si Black. Jadi udah di infus, di apa semuanya, coba dikasih makan, dikasih ini, tapi ya nggak ketolong karena emang udah dying. Karena udah habis dimakan kutu itu. Iya. Nggak tahu tuh yang kayak begitu-begitu tuh aku. Tapi kan ini kan perumahan ini kan elit ya. Maksudnya dilihat nggak mungkin anjing yang kayak gitu tuh sembarangan aja. Iya. Jadi mikirnya tuh kayaknya ternyata ada ya. dibuang. ada yang buang. Kayaknya dibuang. Udah condition kayak gitu dibuang di jalan. Dan dia Gitu. berusaha mau pulang sebetulnya. Dia berusaha mau pulang. Aku trace tanpa usah menceritakan secara detail ya apa yang kami temukan. Ternyata ya memang dia tuh lagi mau meninggal di tempat rumahnya. Jadi dia tuh mau pulang karena ternyata yang ngebuang itu nggak jauh dari kompleks ini. Oh, Dia mau iya, pulang, mau pulang. pulang. Iya benar-benar. Jadi itu bedanya manusia sama hewan ya. Hewan tuh walaupun kita udah sakitin dia tetap nyari nyari ownernya ya Bu Iya, ya. iya. Dan di situ aku belajar sampai untung punya anak dan punya anak-anak tambahan ini kan yang memang mereka dekat dengan hewan dan paham literasi gitu ya. Jadi sampai saya jadi ikutan belajar tentang memori hewan. Iya, terus kami sampai punya kenalan waktu itu, tapi itu buat si Paris ya, ke dokter yang bisa Dokter Ajanti. Dokumentator dokter Ajanti Iya, ya. waktu itu minta tolong sama dokter Ajanti karena beberapa dokter mengatakan bahwa Paris ini mesti di eutanasia, ditidurkan. Nah, tapi disitulah karena kejadian Brenda Golden Retriever ini meninggal, saya nggak optimal untuk mengasuh. Saya pikir nggak bisa ditidurkan atau tidak, keputusannya itu bukan di manusia, tapi di dia. Apakah emang dia masih bertahan, apakah udah nggak kuat. Nah makanya di situ dokter Ajanti bilang dia mau berjuang sampai akhir. Ya udah, dan di situ semakin saya pelajarin. Emang anjing itu mata manusia, ada warnanya nggak ya, gitu loh. Kemudian usianya tuh anjing kecil sama anjing gede tuh kalau kan beda kan, kalau dibandingin sama manusia, anjing kecil kali berapa, anjing gede kali berapa. Kalau manusia, nah ya seperti itu. Terus memori hewan tuh bagaimana sih? Sama nggak sih dengan cara kerja otak manusia? Tuh gue pelajarin gara-gara ini nih anak ini nih, Bianca Roquesa Charlotte. Oh, berarti sebenarnya yang bikin dog lover tuh berarti Kak Charlotte ya? Yang bikin Iya. akhirnya anak buku makin banyak begini. Yep, kakak adikku juga sama. Bedanya mereka nggak mau ngurusin. Kalau kakakku yang pertama tuh kalau soal kebersihan, kalau ada yang pup ya pasti kan ada pup, ada yang pipis. Itu tuh dia nggak mau. Tapi lucu ya, lucu. Kalau udah pup, Pak, Dek, ini nggak mau. Kalau adikku masih mau dia. Jadi sebenarnya suka. Oh, nah kamu sendiri Kak, kenapa kamu sangat incas, sangat bonding sekali dengan Anabul? Karena kan sekolahnya. Karena sekolahnya. Enggak sih, kan aku juga masuk ke sekolah kedokteran hewan karena emang Pasti karena mereka. karena aku juga berkuda, punya kuda. Terus ya udah kayaknya aku ngerasa hidup aku bakal terus di lingkaran itu aja gitu. Milih kedokteran hewan. Terus ya udah akhirnya punya ilmu yang lebih dari sebelumnya. Terus ya mereka jadi lebih ya kayak gini. Bapak rasanya Iya. apa Pak? Rumahnya penuh dengan hewan. Sofa Iya, hancur, Ketawa aja. komplain. Sofa hancur. Oh, iya. Hancur. Kalau itu pasti ya digigit-gigit ya, Iya. sendal Wallpaper. Ini wallpaper aman-aman aja, kenapa makin lama makin ngomel ke atas. Oh, digigitnya pelan-pelan makin ke atas. Aduh, wallpaper sampai aku, Bapak ini wallpapernya rusak, mesti diganti. Tunggu sampai rusak Tuh, Mas. semua.
Ini. Pauren, seru banget kan? Ngobrol bareng keluarga Little Ramadan. Ada Bubu Syahnas, Pak Gilang, Kakak Charlotte, dan teman-teman lainnya. Kalau kalian pengen nonton episode yang kedua, klik link di bawah description ini ya. Jangan lupa subscribe dan bagikan kisah keluarga Ramadan ke teman-teman semua. Terima kasih, Powerens.